Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahmatus Sadiyah, jurusan Ekonomi Syariah semester 3 di Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Oke, video ini dibuat untuk memenuhi syarat UTS atau kuliah mikroekonomi dengan dosen pengampu Miss Anita. Oke, langsung saja pembahasan yang pertama tentang kurva permintaan dan penawaran. Soal yang pertama langsung saja saya bacakan. Apa yang akan terjadi dengan kurva permintaan e-book reader, mesin cetak jika harga e-book turun? Oke, bisa dilihat bahwa kurva permintaan e-book mengalami kenaikan, move along ke atas. Ini diakibatkan ketika harga turun, otomatis orang lebih banyak membeli harga yang murah dibandingkan harus mengeluarkan biaya yang sama seperti mesin cetak ini. Mesin cetak kan tidak berpengaruh terhadap harga ya, harganya stabil. Sedangkan e-book turun, otomatis orang lebih memilih e-book gitu. Sesuai juga dengan hukum permintaan, ketika harga naik maka permintaan akan turun, dan sebaliknya jika harga turun maka permintaan akan naik. Nah, pada kasus e-book ini harga turun. Nah, berarti permintaan naik diakibatkan konsumen yang lebih memilih e-book dibandingkan mesin cetak. Oke, yang kedua, kurva e-book readernya atau e-book reader ini kan sebagai barang komplementarnya atau barang pelengkapnya. Maka ketika e-book naik, otomatis barang pelengkapnya juga akan ikut naik. Nah, dalam teori permintaan ini disebut pergeseran kurva ke arah kanan atau bisa disebut juga shifting to the right. Seperti itu. Dan bagaimana dengan kurva mesin cetaknya? Oke. Kurva mesin cetaknya ini akan mengalami penurunan atau shifting to the left. Bergerak ke kiri. Ini diakibatkan yang telah saya jelaskan di pertama, harga e-book turun, sedangkan harga mesin cetak ini stabil. Otomatis orang akan lebih memilih e-book dengan harganya turun dibandingkan harus mencetak buku dengan harga yang stabil. Seperti itu. Kembali lagi saya tekankan, sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga naik maka permintaan akan turun, dan sebaliknya jika harga turun permintaan akan naik. Seperti itu. Ditambah mesin cetak ini merupakan barang substitusi atau barang pengganti dari e-book tersebut. Oke, lanjut pertanyaan nomor 2. Apa yang akan terjadi dengan kurva permintaan? Ada dua barang nih, ada sepeda bermerek dan sepeda tidak bermerek. Tapi pada kasus ini konsumen mengalami pendapatannya naik gitu. Kita akan membahas kurva yang pertama, sepeda yang bermerek. Ketika konsumen mengalami kenaikan pendapatan, otomatis gaya hidupnya pun meningkat. Akan memilih ingin mau yang baru gitu, ingin yang belum punya sebelumnya gitu. Nah, dalam hal ini kurva mengalami pergeseran ke arah kanan atau shifting to the right, meningkat. Karena apa? Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika pendapatan seorang konsumen naik maka akan menginginkan yang lebih daripada sebelumnya, seperti itu. Dan bagaimana dengan sepeda yang tidak bermerek? Oke, sepeda yang tidak bermerek, jika konsumen mengalami kenaikan pendapatan maka akan bergerak ke bawah atau shifting to the left. Mengapa demikian? Sama saja alasannya, karena ketika pendapatan konsumen itu naik maka ingin memiliki sesuatu yang baru atau yang lebih gitu ya. Nah, kan kalau misalkan sepeda yang tidak bermerek ini kan sudah awam gitu ya, sudah banyak yang punya, maka pergerakannya ke bawah atau mengalami penurunan ketika seorang konsumen atau beberapa konsumen mengalami kenaikan pendapatan. Oke, lanjut pertanyaan nomor 3. Nah, kasus ini beda nih, bukan permintaan tapi penawaran. Kita bahas kurva penawaran. Saya akan langsung bacakan soalnya. Apa yang akan terjadi dengan kurva penawaran hand sanitizer?
etik alkohol dan sabun cuci tangan jika hand sanitizer harganya tuh naik. Oke, ini penawaran ya, beda. Bisa dilihat bahwa kurva penawaran dari hand sanitizer mengalami peningkatan. Berbeda dengan hukum permintaan, jika harga naik maka permintaan turun, dan sebaliknya, jika dalam hukum penawaran, ketika harga naik maka penawaran pun ikut naik, dan jika harga turun, penawaran ikut turun. Mengapa demikian? Jika dari permintaan kita di posisi sebagai konsumen, maka di penawaran kita berada di posisi seorang produsen. Oke. Mengalami peningkatan karena penawaran akan barang tersebut meningkat, otomatis produk hand sanitizer pun ikut meningkat. Realitanya seperti ini. Di masa pandemi ini orang akan lebih memilih hand sanitizer dibandingkan sabun cuci tangan, karena hand sanitizer itu kan lebih gampang dibawa kemana-mana dan simple. Seperti itu contoh kecilnya ya. Nah, move along ke atas. Soal nomor 2, yang kedua itu tentang alkoholnya ini. Nah, alkoholnya ini mengalami pergeseran ke arah kanan. Mengapa demikian? Karena alkohol ini merupakan barang komplementer atau barang pelengkap dari hand sanitizer. Ketika produksi hand sanitizer itu meningkat, maka barang pelengkapnya pun ikut meningkat. Apa itu alkohol ini? Maka dalam penawaran alkohol ini shifting to the right atau meningkat. Kalau penawaran ke sini itu meningkat. Nah, dalam bentuknya juga berbeda. Kalau misalkan permintaan itu seperti ini, ke samping seperti ini, maka penawaran naik seperti ini. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan kurva sabun cuci tangan? Oke, dalam penawaran hampir sama dengan permintaan, tapi kebalikannya. Kalau misalkan sabun cuci tangan ini mengalami penurunan atau shifting to the left, mengalami penurunan, kurvanya bergeser ke arah kiri. Yang telah saya sebutkan di awal tadi bahwa orang lebih memilih hand sanitizer dibandingkan sabun cuci tangan, karena kan kalau misalnya sabun cuci tangan kita harus bawa airnya apa segala macam kan. Kalau hand sanitizer itu lebih simple dan lebih banyak dicari orang. Nah, dari sisi produksinya pun hand sanitizer lebih banyak diproduksi dibandingkan sabun cuci tangan. Maka dari itu dalam sebuah produksi sabun cuci tangan ini mengalami penurunan. Maka dari itu kurvanya bergeser ke arah kiri atau shifting to the left. Oh iya, dan sabun cuci tangan ini merupakan barang substitusi dari hand sanitizer atau barang pengganti dari hand sanitizer. Ketika ada barang utama dan barang pengganti, ketika lebih dominan barang utamanya, maka barang penggantinya akan mengalami penurunan, dan sebaliknya. Dalam hukum penawaran dan permintaan itu sama seperti itu. Selanjutnya yaitu soal perhitungan tentang elastisitas supply dan demand. Soal pertama itu supply-nya minus 1000 plus 200p dan demand-nya 250.000 minus 150p. Hal yang pertama atau step yang pertama yang kita lakukan, kita samakan terlebih dahulu 200 2500 minus 150p sama dengan 1000 minus 1000 plus 200p. Kemudian di sini kita pisahkan 150p minus 200, terus di sini karena pindah ruas jadi 2500 minus 2500 dikurang minus 1000 karena ini minus ya. Oke. Selanjutnya 150 minus 150p bertemu dengan minus tentunya jadi plus, jadi 350p. Dan ini minus ketemu minus jadinya 3500. Nah, sampai sini
tinggal kita bagi aja deh, bagi 350. Nah, P-nya sama dengan 10. Setelah kita dapat P-nya, sekarang kita cari QS-nya. Kita substitusiin minus 1000 plus 200 P sama dengan minus 1000 plus 200, P-nya ini 10 ya. Lalu turun lagi, minus 1000, 200 kali 10 itu 2000. Kemudian udah kita ketemu hasilnya di sini 1000. Jadi case-nya 1000. Sekarang kita cari KD-nya. Oke, KD-nya kita substitusikan 2500 minus 150 P. KD 2500 kelebihan 2500 minus 150, P-nya 10 tadi ya. Lalu kita jumlah aja deh. 2500 dikurang 150 kali 10, 1500. Kemudian kita jumlah 200, kita kurang 2500 dikurang 1500, hasilnya 1000. Jadi kita dapatkan P10, QS dan QD 1000. Oke. Nah, belum sampai di situ, kita harus cari S-nya dulu atau elastisitasnya. Nah, tadi kan 200 ya. 200 dikali P-nya tadi kan 10 dengan 200 kali 10, 2000 dibagi 1000 sama dengan 2. Nah, 2 ini kan berarti lebih dari 1 ya. Lebih dari 1. Nah, ini disebut elastis. Nah, ini rumusnya gimana sih? Rumusnya itu PE sama dengan delta Q dibagi delta P sama dengan P dibagi Q. Tadi balik ke sini. Di situ 200 dikali 10 dibagi 1000, 2000 dibagi 1000 dengan 2, lebih dari 1. Oke. Tadi belum selesai nih, masih ada yang harus dicari lagi, ED-nya. Nah, 150 dikali 10 dibagi 1000 sama dengan 1500 dibagi 1000 sama dengan 1,5, dan ini lebih dari 1 juga, berarti bisa disimpulkan ini tuh barang elastis. Nah, ini pertanyaan nomor 2 tentang supply dan demand. Soalnya 20 plus 2Q dan demand-nya 80 min Q. Oke, langsung saja. 20 P PS ya plus 2Q sama dengan 80 P dikurang Q. Kita samakan dulu. 2 QS atau min 20 PS plus 80 P. Oh, ini plus Q. Nah, jadinya ini hasilnya 3 Q dan ini hasilnya 60 P. Nah, langsung aja kita bagi 60 dibagi 3. 60 dibagi 3 hasilnya Q sama dengan 20. Step selanjutnya setelah kita mencari Q, sekarang kita mencari P supply-nya. Itu 20 P plus Q2 QS sama dengan 20 plus 2 dikali Q-nya tadi itu 20, berarti sama dengan P sama dengan 20 plus 40 sama dengan 60. Oke, sekarang kita ketemu P supply-nya. Lanjut P demand-nya. Oke, seperti biasa 80 P min Q sama dengan kita 80 P
dikurang Q. P sama dengan 80 dikurang Q nya tadi 20. P sama dengan 60. Dan step selanjutnya yaitu kita akan merubah P menjadi Q. Yang pertama, PS nya itu kan 20 plus 2Q, maka kan kita rubah menjadi 2Q sama dengan 20 min P. Nah, setelah ini dibagi dengan min 2. Oke. Selanjutnya, karena ini dan ini tidak bisa diturunkan, hanya P saja, maka turunan dari P atau 1 itu 0,5, min 0,5. Dan step selanjutnya yaitu kita akan merubah P menjadi Q. Yang pertama, PS nya itu kan 20 plus 2Q, maka kan kita rubah menjadi 2Q sama dengan 20 min P. Nah, setelah ini dibagi dengan min 2. Oke. Selanjutnya, karena ini dan ini tidak bisa diturunkan, hanya P saja, maka turunan dari P atau 1 itu 0,5, min 0,5. Step selanjutnya yaitu kita akan merubah P nya menjadi Q, yaitu PD sama dengan 80 P min Q, kita akan ubah menjadi Q sama dengan 80 min P. Nah, karena ini tidak ada pembagiannya lagi, maka turunan dari P yaitu min 1. Nah, kemudian kita cari ED-nya sekarang. ED tadi kan min 1 dikali P dibagi Q itu berarti sama dengan min 1 dikali 60 dibagi 20, hasilnya 3, dan ini juga lebih dari 1, artinya elastis. ES ya tadi kan 0,5, nah dikali 60 itu P nya kemudian dibagi Q 20 sama dengan 1,5, artinya ini 1,5 ini kan lebih dari 1. Nah, ini disebut dengan elastis.